Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gua Jack. Di video kali ini gua akan membawakan alur cerita film tentang seorang pria dan seorang wanita yang akan mendapatkan 3 kesempatan kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan orang yang mereka sayangi, di mana orang yang mereka sayangi dibunuh di depan mata kepala mereka sendiri, sehingga mereka harus berlomba adu cepat dengan si pembunuh untuk menyelamatkan orang yang mereka sayangi. Dan film ini juga akan mengandung sebuah plot twist. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia Overlap Knife 2023. Di awal cerita diperlihatkan seorang pria yang baru saja pulang membawa sushi. Namun setelah ia sampai di rumah, ia terdiam melihat ibunya yang telah meregang nyawa di hadapan ayahnya. Dan dengan santainya, ayahnya berkata, "Kau sudah pulang, ini kupas apel ini. Dasar wanita, mengupas apel saja tidak bisa." Tidak bisa berkata-kata lagi, ia pun menghampiri jasad ibunya sambil mengingat momen-momen terakhir ibunya yang meminta sushi kepadanya. Sehingga yang ia lakukan adalah di tanggal dan bulan yang sama, situasi berpindah ke seorang wanita yang sedang berjalan di sebuah gang yang tampak begitu sepi dan gelap. Ia tampak ketakutan menyadari ada seseorang yang sedang mengikutinya. Mendapatkan perasaan yang tidak enak itu, ia pun langsung berlari menuju ke arah rumahnya. Dan untungnya saat ia mengintip keluar ternyata stalker itu tidak lagi mengikutinya. Namun baru saja ia merasa tenang, ia pun menyadari sesuatu yang aneh di rumahnya, di mana ia mengingat bahwa lampu rumahnya yang sebelumnya tidak ia matikan, namun saat ini terlihat tengah mati. Tidak hanya itu saja, ternyata banyak kejanggalan yang terjadi pada saat itu, seperti barang-barangnya yang tidak berada pada tempatnya dan spray yang terlihat berantakan. Belum dijelaskan apa yang telah terjadi. Situasi saat ini pun berpindah lagi ke pria sebelumnya yang mengingat kembali di masa-masa ayahnya yang sering menyiksa ibunya. Saat ia kecil pun ia berusaha membela ibunya. Namun apalah daya seorang anak kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga ibunya pun tetap mendapatkan penyiksaan itu. Setelah mengalami semua ini, ia pun merasa mungkin ini memang takdir bagi mereka semua untuk mengakhiri penderitaan satu sama lain, sehingga ia pun memutuskan untuk bundir. Di tengah-tengah ia yang tengah sekarat, pria yang bernama Sohya ini heran ketika ia berada di suatu tempat yang penuh dengan kegelapan. Dan saat itu juga terdengar sebuah suara yang menawarkannya jika ia mau, ia bisa kembali ke masa lalu dan dapat memilih waktu, kapan dan di mana ia dapat kembali. Sehingga ia dapat merubah semua yang telah terjadi pada ibunya. Namun ia hanya akan mendapatkan 3 kesempatan untuk menyelamatkan ibunya di masa lalu. Sekarang berpindah ke wanita sebelumnya yang bernama Yeonhae. Ia tampak mencari-cari sesuatu, namun pada saat itu terdengar suara langkah kaki yang membuat ia takut. Dan ternyata
왔네, 연희 씨. Ternyata itu adalah temannya, dan dia ternyata sedang mencari resumnya yang telah hilang. Dan ternyata lagi, temannya tahu cerita bahwa ia belakangan ini diikuti oleh seseorang. Dengan demikian, temannya mengatakan bahwa tidak mungkin orang itu yang mencuri resume milik Yonhee, dan bercanda tentang penguntit itu yang mungkin saja pria tampan dan suka pada Yonhee. 무슨 말씀을 그렇게 하세요? 왜 신경질이야? Saat pria atasan Yonhee ini datang, mereka berdua pun bercanda tentang Yonhee yang terlalu paranoid terhadap penguntit itu. Dan pria itu pun bercanda tentang kemungkinan penguntit itu yang telah masuk ke rumah Yonhee dan mencuri pakaian dalam milik Yonhee. Mendengar itu, maka yang dilakukan Yonhee adalah 속옷이라도 훔쳐갔나? 미쳤어? 그래, 미쳤다. ternyata itu hanyalah bayangan Yonhee saja karena ia yang terlalu hanyut ke dalam keparanoidannya. 그 새로 뽑아서 오늘 안에 정리 싹 해놓고 그 집에 가요. Setelah bekerja, ia pun pulang, dan seperti biasa, ia pun masih merasa ada yang tidak beres, sehingga yang terjadi adalah 수연아, 와 진짜 오랜만이다 너. ternyata itu adalah seorang pria yang tampak seperti mengenal Yonhee. Namun Yonhee terlihat kebingungan karena memang faktanya ia sama sekali tidak mengenal pria itu. Akan tetapi pria itu tetap SKSD dan mengajak Yonhee untuk pulang bersama. Namun Yonhee tampak ketakutan. Melihat itu, pria itu pun menghampirinya lagi dan membisikkan kepada Yonhee bahwa ia melihat ada pria asing yang sedang membuntuti Yonhee. Maka dari itu, ia menyuruh Yonhee agar berpura-pura saling mengenal dengannya. 오랜만이지, 찬호야. 그러게. Dengan canggung dan ketakutan, Yonhee pun berjalan bersamanya sambil bercerita dengan nada canggungnya. Setelah hampir tiba di rumah Yonhee dan setelah pria itu memastikan bahwa tidak ada lagi yang mengikutinya, akhirnya Yonhee pun bisa tenang. 고맙습니다. 아니에요. 계속 같이. Pria yang baik hati itu pun ingin mengantar Yonhee sampai ke rumahnya dengan selamat. Namun Yonhee menolaknya karena satu dan lain hal, sehingga disinilah mereka akan berpisah. 저 잠깐만요. Namun sebelum berpisah, Yonhee ingin mengajak pria itu di lain waktu untuk ngopi bersama sebagai ucapan terima kasihnya. Akan tetapi sebagai orang normal, pria itu pun menolak ajakan Yonhee sebagai sebuah basa-basi saja. Namun Yonhee yang polos dan lempeng-lempeng juga harus mengiyakan penolakan itu. 그래도 사시겠다면 굳이 거절하진 않을게요. 모두가 나의 두려움에 무관심할 때 날 구해준 남자. Dari sinilah tampaknya timbul sedikit rasa pada diri Yonhee terhadap pria yang ia anggap sebagai penyelamatnya itu, yang membuat ia senyum-senyum sendiri. Sekarang beralih lagi ke Sohya yang akan memulai kesempatan pertamanya, yang ternyata ia kembali tepat di pagi hari pada saat kejadian itu terjadi. 아침이다. 소호야, 학교 다녀올 때 좀 사다 줄래? 네. 사올게. Kejadiannya pun sama persis seperti yang ia alami sebelumnya, di mana ia juga ternyata sudah lama tidak melihat senyum ibunya itu. 얼마만이었는지 모른다. Satu tindakan kecil yang ia ambil ialah menyembunyikan pisau yang akan digunakan ayahnya untuk menghabisi ibunya. Dan setelah itu, ia pun langsung bergegas membeli sushi itu dan kembali lagi ke rumahnya. Bahkan ia memilih untuk tidak masuk kuliah demi menjaga ibunya.
Pada saat itu ia melihat ibunya yang sedang menangis, sehingga membuat ia teringat masa lalu ketika setiap ibunya bertengkar dengan ayahnya, ia ingin mengobati luka ibunya. Namun entah mengapa, satu hal yang membuat ia sangat heran ketika ia beranjak dewasa, ibunya menjadi sangat takut melihat wajah Sohya, sehingga membuat ia menjadi nangis sejadi-jadinya. Maka dari itu, sejak saat itulah ia tidak bisa lagi dekat dengan ibunya. 언젠가부터 두려운 눈으로 날 보던 엄마에게 Dengan demikian, ia pun harus membiarkan ibunya menangis sendirian. Berbeda dengan saat ia masih kecil, di mana ibunya sangat menyayangi Sohya. Walau ibunya menyadari Sohya sangat mirip dengan ayahnya. 이렇게나마 엄마를 살릴 수 있다면, 바뀔 수 있다면. Sekarang beralih lagi ke Yonhye yang tampaknya sedang bertemu dengan pria sebelumnya, yang mana pertemuan ini akan menjadi awal bagi mereka untuk mengenal satu sama lain. 연희 씨요? 그럼 저 한 글자는 맞춘 거네요. 그러게요. 우리 같은 학교 다니는 것도 그렇고 신기하다. Di sini juga Yonhye mengatakan bahwa sebenarnya ia masih mengira pria itulah penguntitnya. Namun untuk menenangkan dirinya sendiri, ia menganggap bahwa akhirnya penguntit memberanikan diri untuk berkenalan dengannya. Dan Yonhye juga senang bahwa pria ini sudah ia anggap sebagai penyelamat atas rasa takut yang ia rasakan belakangan ini. Sehingga pernyataan itu pun membuat pria ini merasa canggung dan membuat Yonhye merasa tidak enak. 아, 표현이 좀... 제가 하려던 말은 그러니까... Sentuhan yang menenangkan itu pun akan menjadi awal bagi hubungan indah yang akan mereka jalani bersama-sama. 영화도 좋아요. 그냥 손좀 맞춰서? 마법 같았다. Sampai suatu ketika, si pria itu pun menunjukkan sebuah nama yang ia gunakan saat menyapa Yonhye pada saat itu, di mana nama itu pun sudah ada di sana sebelum mereka saling mengenal. Dan di tempat inilah mereka akan mengabadikan sebagian momen indah yang akan mereka miliki. 근데 너 어떻게 키가 그대로냐? 응? Saat ini Yonhye pun teringat dengan sapu tangan pria itu yang ia berikan pada Yonhye sebagai bentuk perhatiannya, yang mana mengingat hal itu saja membuat Yonhye tersipu malu, senyum-senyum sendiri, dan ia pun ingin mengembalikan sapu tangan itu sebelum pria itu pergi jauh. Namun dalam perjalanannya yang terjadi adalah entah apa yang telah terjadi pada pria itu, namun adegan pun langsung berpindah ke Sohya yang telah terbangun setelah tertidur semalaman. Ia pun langsung memeriksa keberadaan ibunya, namun ibunya tidak berada di sana, sehingga ia pun mencari-cari ibunya. Pada saat ia bertanya kepada Seru Kitty, ternyata si Seru Kitty pun ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Sembari melihat CCTV itu, ia tetap berusaha menelpon ibunya, namun ternyata 뭐 하는 거야 저게? 여보세요? 엄마 지금 어디세요? 제가 지금 갈게. ternyata ayahnya tadi sedang mabuk dan mengais-ngais sampah untuk mencari pisau yang dibuang oleh Sohya. Dan ia pun langsung bergegas mencari-cari ibunya, yang ternyata ia pun terlambat karena di tempat lain sang ayah sudah menghabisi ibunya di tengah-tengah keramaian itu tanpa rasa bersalah. Orang-orang di sana pun ingin menyadarkannya atas tindakannya itu. Namun anehnya ia mengatakan bahwa istrinya itu adalah seorang pembunuh. Lalu apa salahnya kalau aku membunuh seorang pembunuh? Lalu ia pun mengamuk sejadi-jadinya dan pergi setelah kedatangan Sohya yang telah terlambat.
Di kesempatan kedua ini, Sohya memilih kembali di hari yang sama. Dan pertama-tama, ia akan mengamankan pisau yang ia buang sebelumnya, serta akan mencari keberadaan ayahnya terlebih dahulu. Namun setelah ia mencari ke tempat kerja ayahnya, ternyata ia tidak berada di sana. Bahkan ia memberanikan diri untuk bertanya langsung pada teman-teman mabok ayahnya secara langsung tentang keberadaan ayahnya. Keselak gua. 그 인간 지금 어디 있어요? 뭐? 왜 이러시 버섯머리 하고는 저 그 인간 지금 어디 있냐고! Yang ternyata selama ini sang ayah berada di luar hanya untuk menghindari Sohya, dan kemungkinan saat ini ayahnya sedang berada di rumah. Mendengar itu, dengan cepat ia pun kembali ke rumahnya. 엄마. Yang untung saja, ia belum terlambat. Melihat ayahnya yang mencoba untuk menyiksa ibunya tanpa basa-basi dan berpikir panjang, ia pun langsung menghabisinya. Sekarang beralih lagi ke Yeonhae yang terdiam melihat si pembunuh pergi begitu saja karena ia yang terkejut menyaksikan orang yang ia sayangi telah meregang nyawa. 산석 씨, 산석 씨, 도와주세요. 도와주세요. Pada saat ini, Yeonhae juga mendengar suara yang sama yang menawarkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu, sehingga ia pun kembali tepat di saat beberapa waktu sebelumnya. 산석 씨, Dia pun memastikan pria itu baik-baik saja dan memastikan juga apakah semua ini nyata adanya. Karena ia tahu apa yang akan terjadi nanti, ia pun meminta pria itu untuk tinggal dengannya malam ini. Karena pria itu sadar bahwa Yeonhae sedang ketakutan, ia pun menenangkannya dengan menyanyikan lagu Twinkle Twinkle Little Star, yang mana lagu itu adalah lagu yang dinyanyikan ibunya untuk menenangkannya sewaktu ia kecil. Sehingga momen keakraban ini pun semakin hangat di tengah-tengah hujan saat itu. Dan dari sinilah rasa sayang satu sama lain semakin tumbuh di antara mereka berdua. 이제 걱정 마요. 내가 이렇게 연희 씨 지킬 거니까. Setelah keesokan harinya, mereka pun akan berpisah untuk menjalankan aktivitas mereka masing-masing. Namun tampaknya Yeonhae masih saja khawatir dengan keselamatan kekasihnya itu. Maka lagi-lagi, Yeonhae memintanya untuk bersama lagi malam ini. Sehingga mau tidak mau, pria itu pun harus menuruti kemauan Yeonhae. Namun setelah mereka berpisah, yang terjadi adalah... 꼼짝 않고 기다릴 테니까 걱정 말아요. 알겠죠? 나 먼저 가요. Ternyata pria itu tetap dihabisi oleh si pembunuh di siang bolong tanpa meninggalkan jejak dan bukti sedikit pun, sehingga membuat polisi kesulitan untuk menyelidiki kasus ini. 살해범 못 잡나요? 증거가 딱 하나만 나오면 되는데. Dan sekarang kembali lagi ke Sohya yang telah menghabisi ayahnya. Namun melihat raut wajah ibunya yang sangat ketakutan membuat ia teringat masa lalu lagi saat ia membela ibunya yang sedang disiksa oleh ayahnya. Pada saat itu juga ia mengancam akan menghabisi ayahnya. Namun ucapan ayahnya pun membuat ia kebingungan. 많이 닮았다. 그치? 왜 못 죽여? Pada titik ini ia juga sadar bahwa bukan inilah yang ia inginkan, karena ini hanyalah akan meninggalkan penderitaan bagi ibunya juga, sehingga ia pun memutuskan untuk mengambil kesempatan ketiga. 내가 태어나기 전으로도 갈 수 있어?
karena ia yang ingin kembali ke masa di mana dia belum ada, sehingga membuat ia teringat masa lalu lagi saat ibunya baru saja disiksa oleh ayahnya. Ia pun meyakinkan ibunya bahwa ayahnya adalah orang jahat. Namun entah apa yang salah dengan ibunya, ia pun tetap yakin sang ayah adalah pria baik dan percaya jika suatu saat ayahnya akan berubah seperti dahulu kala. Maka dari itu, Sohya pun tidak punya pilihan lain, sehingga ia akan merubah semuanya jauh dari titik awal sebelum kisah mereka berdua terjadi. Dan ternyata ia memilih untuk kembali jauh ke masa lalu, sehingga kali ini ia berada di tempat kerja ibunya. Dan plot twistnya, ternyata dialah yang mencuri resume milik Yonhye. Maka dari sini teman-teman pasti sudah menemukan titik terangnya. Dan ternyata pada saat itu orang yang masuk ke rumah Yonhye adalah Sohya juga. Dengan kata lain, Yonhye adalah ibu Sohya. Dia pun mulai mencari tahu tentang kehidupan ibunya pada masa itu dari diari ibunya. 두 사람이 만나기 전이다. 서빈, 하이. Dari sinilah ia akan terus mengawasi ibunya. Dan kali ini ia begitu senang melihat senyuman bahagia ibunya yang terpancar begitu indah, yang sangat-sangat berbeda dengan ibu yang ia kenal selama ini. 이곳 Saat ini dia pun hanya bisa memantau dan menjaga ibunya dari kejauhan. Yang mana kita tahu, sementara di sisi lain ibunya sama sekali tidak merasa terjaga, malahan merasa ketakutan karena merasa ada penguntit di belakangnya. 엄마를 지킬 거다. 절대 아빠를 만나게 해선 안 된다. 내가 사라진다고 해도. 수연아, Niat hati ingin membuat ayah dan ibunya tidak bisa bertemu di masa itu, ternyata yang menyakitkannya adalah dia sendirilah yang membuat ibunya bertemu dengan ayahnya di malam hari itu. 엄마 혼자 집에 가는 길이 얼마나 무서웠었는데. 근데 막 달려와서는 엄마를 도와줬다. Sehingga ia pun teringat dengan cerita ibunya yang menceritakan bahwa ayahnya adalah penolong yang baik pada malam hari itu. Maka pada momen inilah tercipta sebuah kejadian yang disebut sebagai paradoks. 불행의 씨앗은 Menyaksikan semua kejadian yang ia ketahui ini membuat ia sangat sedih dan merasa bersalah karena mengetahui perbedaan yang begitu signifikan saat dimana ibu dan ayahnya masih pacaran dengan mereka yang sudah berkeluarga di masa depan. Dan sekali lagi ia menjadi sangat menyakitkan karena semua ini terjadi disebabkan oleh Sohya sendiri. 찍을게요. 하나, 둘, 셋. Saat ia yang sedang terlarut dalam kesedihannya, hal yang tak terduga pun terjadi, di mana ayahnya menyapanya saat itu juga. Karena pada dasarnya, ayahnya adalah orang yang baik dan peduli pada orang-orang di sekitarnya. Sehingga saat ini, ayahnya yang ingin memberi dia minum sebagai bentuk perhatian kecil yang ia lakukan pada orang asing. Namun karena Sohya yang tidak mau menghancurkan kehidupan ibunya, sehingga ia pun melampiaskan kekesalannya kepada ayahnya kini, yang tidak tahu apa-apa, sehingga membuat ayahnya ini pun bingung dengan semua ucapan Sohya. 왜 그랬어요? 왜 이러세요? 아무리 되돌려도 결국 똑같았어요. 지금 무슨 얘기를 하는 거예요? 사람 잘못 보신 것 같은데. Mengingat sang ayah yang akan membunuh ibunya di masa depan, ia pun membulatkan tekadnya untuk menghabisi sang ayah di masa lalu ini. Walau risikonya, ia pun akan hilang bersama waktu demi kebahagiaan ibunya. 말해봐요. 뭐든 도울게요. 처음부터 좋은 사람이지 말지.
Sang ayah dan sang anak yang masih sama-sama muda ini pun bertarung dengan sangat sengit sampai pada saat Sohya mendapatkan kesempatan untuk mengakhiri semua ini. Namun yang terjadi adalah 나는 결심했다. 그가 찬석을 죽이기 전으로 시간을 되돌려. ternyata pada kesempatan ini Yonhye memberanikan dirinya untuk menghabisi si pembunuh, yang mana ia sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya si pembunuh itu. Dan pisau yang digunakan di kedua masa yang berbeda ini adalah pisau yang berawal dari pisau dapur milik Yonhye. Mengalami dan mengetahui kejadian yang sama sekali ia tidak duga ini, Sohya pun hanya bisa terbaring tanpa perlawanan pada kesempatan terakhirnya ini. 학교 다녀올게요. 소야. Ternyata pada pagi hari itu sang ibu sengaja memesan sushi pada Sohya dengan memberikan senyumannya yang sudah lama Sohya tidak lihat. Dan si ibu tahu juga bahwa dengan hal kecil ini Sohya akan merasa pengalaman ini akan menjadi pengalaman yang berarti baginya. Karena faktanya setelah mengalami kejadian di masa lalu, ibu Sohya benar-benar mengingat apa yang telah terjadi malam hari itu, di mana ia merasa sangat bersalah telah menyakiti seseorang. Yang awal mula titik efek paradoks ini pun terjadi bermula saat di akhir hayat Sohya, Yonhye benar-benar meminta maaf dan menyesal telah melakukan itu. Namun hanya satu kata yang keluar dari mulut Sohya sebelum ia lenyap dimakan waktu, yaitu "Emma". 연희 씨. Dalam kebingungannya, mereka berdua masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat saat itu. Sampai saat di masa depan, seiring perubahan wajah Sohya yang beranjak dewasa, Yonhye sadar bahwa Sohya di masa lalu adalah pria yang kembali dari masa depan untuk menghabisi sang ayah. Sehingga sebenarnya faktanya adalah selama ini mereka berdua bertengkar karena hal itu, di mana berat rasanya untuk memutus rantai paradoks ini. Dan yang harus terjadi adalah seperti yang terjadi saat ini. Di mana sang ibu dan sang ayah memutuskan untuk bundir bersama demi memutus rantai paradoks ini. 서울 회원구 가해동에서 남편 신모 씨를 살해하고 스스로 목숨을 끊은 건데요. 학생, Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah kali ini Sohya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang kesempatan kembali ke masa lalu, karena ia sudah menjalani 3 kesempatan dan gagal. Maka kali ini ia tidak tahu apa-apa kecuali sang ibu dan sang ayah yang masih mengetahui tentang fenomena itu. Saat merenungkan tentang apa yang telah terjadi dengan semua ini, Sohya pun membaca surat yang sengaja ibunya tulis sebelum mereka memutuskan untuk bundir. Di mana pada pagi hari itu, setelah 10 tahun lamanya ibunya tidak pernah memanggil nama Sohya, kali itu ia memanggilnya dengan senyuman indahnya, hanya meminta Sohya untuk membelikannya sushi. Dan ternyata pada saat itu jugalah ibunya telah mengerti tentang semua kejadian di masa lalu, ketika ia melihat pakaian Sohya benar-benar sama dengan pria di masa lalu. Dan pada saat itu juga ia pun membulatkan tekadnya untuk memutuskan mata rantai paradoks ini. Faktanya juga bukan ayah Sohya lah yang berniat untuk membunuh ibu Sohya, namun sang ibulah yang mencetuskan semua ide itu, sehingga semua kejadian ini pun harus terjadi. Dari surat itulah Sohya dapat mengerti dengan semua penderitaan ibunya dan kebimbangan yang dialami sang ibu selama ini. 괴로운 선택을 하게 하지는 말자. 그러려면은 우리가 사라져야 해. 미안해, 수호야.
너무 늦게 그날의 너를 알아봐서 Oke guys, sekian pembahasan film kita kali ini. Film yang sangat-sangat menguras otak gua pribadi. Menurut gua, film ini mencerminkan sebuah masalah yang sama persis dengan pertanyaan, manakah lebih dulu telur atau ayam? Maka dari acuan itu, membuat kisah ini sulit untuk dijelaskan siapa titik awal dari semua permasalahan ini. Apalagi kalau mereka mendapatkan kesempatan tak terbatas untuk kembali ke masa lalu. Mungkin kalau begitu, rantai paradoks ini tidak akan pernah terhenti. Oke guys, sekian video kita kali ini. Kalau teman-teman punya teori sendiri, bolehlah dibahas di kolom komentar. Oke, sekian gua akhiri video kali ini. Gua sangat berterima kasih bagi teman-teman yang masih bertahan sampai akhir video ini, dan bagi teman-teman yang selalu mendukung channel ini. Oke, gua Jack pamit undur diri. Sekali lagi, gua ucapkan thank you and see you.